Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Danurwenda dari kelas 1 FPJKR dengan nomor NPM 205208565. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga tinju. 1. Pengertian. Olahraga tinju adalah olahraga yang sudah mendunia atau sudah dikenal oleh banyak orang. Sebagai olahraga bela diri, olahraga tinju adalah olahraga yang melibatkan satu orang dengan satu orang lainnya dengan melakukan pukulan dengan tangan kosong. Seorang petinju dinyatakan sebagai pemenang jika dapat memukul lawannya sebanyak-banyaknya, atau juga bisa dinyatakan sebagai pemenang jika berhasil merobohkan atau menjatuhkan lawannya sehingga lawan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Yang kedua adalah teknik dasar. Pada dasarnya, para pemain petinju harus mempunyai badan yang tangkas dan kokoh. Untuk mendapatkan badan yang kokoh, para pemain petinju harus melakukan seperti mengangkat beban, yaitu barbelan, pull up, push up, ngedips, sit up, dan jongkok. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan badan yang kokoh dan kekar. Lalu, untuk mendapatkan ketangkasan atau stamina yang lebih, para pemain petinju harus melakukan gerakan seperti berlari, sprint, jogging santai, skipping, berenang, sepeda, dan semacamnya. Hal itu dilakukan agar para pemain petinju saat bertanding tidak cepat kehabisan nafas dan kelelahan. Selain itu, para pemain petinju juga harus mengatur pola makan dengan menghitung jumlah kalori dan nutrisi pada tubuh agar seimbang, karena tubuh kita digunakan untuk olahraga. Selain itu, para pemain petinju juga harus melatih dirinya untuk bermeditasi atau yoga. Hal itu dilakukan agar pemain bisa mengontrol hawa nafsunya saat pertandingan. Sekarang beralih ke pukulan pada tinju. Setahu saya, pukulan pada tinju itu ada 4. Yang pertama yaitu jab. Jab dilakukan dengan cara tangan kiri sebagai umpan pada pemain petinju. Setelah melakukan jab, biasanya pemain petinju melakukan strike atau pukulan tajam. Kenapa disebut dengan pukulan tajam? Karena strike ini dilakukan dengan tangan kanan, dan biasanya tangan kanan mempunyai power yang lebih kuat daripada tangan yang sebelah kiri. Setelah melakukan strike, biasanya para pemain melakukan uppercut, gerakan dari bawah ke atas menuju ke dagu lawannya atau perut lawannya. Hal ini dilakukan untuk menggoyahkan atau menghancurkan pertahanan lawannya. Setelah melakukan uppercut, para pemain petinju biasanya melakukan hook atau gerakan dari samping, pukulan dari samping. Pukulan dari samping mengarah ke muka atau ke tulang rusuk para pemain lawannya. Hal ini digunakan untuk membuyarkan konsentrasi pada lawannya agar pemain lawannya tidak bisa melawan dia. Selanjutnya yaitu peralatan dari olahraga tinju. Yang pertama ada sarung tinju seperti ini. Sarung tinju digunakan pada pemain petinju untuk melindungi tangannya agar tidak patah atau cedera. Biasanya sebelum menggunakan sarung tinju seperti ini, para pemain petinju melilitkan tangannya oleh pembungkus tangan. Yang kedua yaitu tutup kepala. Tutup kepala itu digunakan biasanya pada olimpiade tinju, tidak seperti turnamen tinju dunia. Tutup kepala ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan yang dapat mencederakan kepalanya. Yang ketiga yaitu penjaga mulut. Penjaga mulut berfungsi agar gigi atau rahang kita tidak patah saat terkena pukulan yang kencang dari pemain petinju lawan. Yang ketiga yaitu pangkal paha dan tulang kering. Biasanya digunakan untuk melindungi daerah sensitif pada kaki kita. Dan sepatu tinju. Sepatu tinju itu berfungsi untuk melindungi kaki kita agar tidak engkel atau cedera. Dan yang keenam ada celana pendek. Celana pendek itu gunanya untuk memudahkan para petinju agar lebih leluasa bergeraknya. Dan ketujuh ada kantong beban atau samsak, berfungsi sebagai alat untuk melatih gerakan pukulan pada tinju. Selanjutnya, dalam olahraga tinju, tempat pertandingan disebut dengan ring. Ring dalam bahasa Inggris disebut dengan cincin atau lingkaran. Karena sejarahnya, saat pertandingan tinju dulu, para pemain dikelilingi oleh para penonton dengan membentuk lingkaran.
dengan tujuan agar petinju bisa membaur dengan penonton saat terjadinya penggerbekan. Karena permainan tinju atau pertandingan tinju dulu disebut dengan kegiatan yang ilegal. Ring pada era modern ini dilakukan di atas panggung, kurang lebih tingginya 1,5 meter, berbentuk persegi 4 dan masing-masing sisinya dibatasi oleh 4 tali dan sanggahan di masing-masing ujungnya. Dan di setiap sudut ring ada warna yang dibedakan menjadi warna merah, biru, dan putih. Warna merah dan biru itu digunakan untuk mengetahui kubu mana yang dipakai petinju. Dan warna yang putih digunakan untuk wasit atau tim medis ketika beristirahat. Adapun peraturan dalam pertandingan tinju yaitu 1. Tidak boleh memukul pada area belakang kepala lawan. Kedua, tidak boleh memukul alat vital atau kelamin pada lawan. Ketiga, tidak boleh mengeluarkan kata-kata cacian atau makian pada lawan. Dan keempat, tidak boleh memukul lawan apabila lawan sudah menyerah atau tidak berdaya lagi untuk melakukan pertandingan. Sekian penjelasan cabang olahraga dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.